wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil azimil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini masih terus memberikan kita semua nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa sama-sama kembali untuk mengkaji daripada cerita sirah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jalan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya selawat dan salam tidak pernah kita lupakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keturunannya, para sahabatnya, para ulamanya dan semua umat yang selalu senantiasa beristiqamah dalam sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kajian demi kajian daripada Arba'in An-Nawawiyah telah kita lalui bersama dan tidak terasa sekarang kita sudah sampai kepada pertemuan yang terakhir dalam kitab Fikih Sirah. Walaupun ya saya sangat mengakui banyak sekali hal-hal yang kita skip dalam kisah Nabi ini karena kita sangat mengejar daripada waktu sehingga banyak sekali yang kita lewati. Tapi alhamdulillah insyaallah kita sudah dianggap bertabaruk dengan kitab ini, yaitu Fiqh Sirah karangan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah. Nah, semoga kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita telah sampai pada haji wada, yang mana disebutnya haji wada. Wada itu artinya perpisahan. Ini menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini melakukan haji yang terakhir, sehingga Nabi di tahun berikutnya Nabi sudah tidak lagi bersama para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi telah meninggal dunia. Jadi ini adalah haji yang terakhir. Ibadallah, tentunya semua yang telah kita baca mengenai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sama-sama mengetahui bersama ya bahwa Nabi itu selalu bertindak, selalu melakukan sesuatu yang tidak keluar dari perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita melihat bahwa Nabi ini memang seorang yang rahmatan lil alamin. Artinya Nabi Muhammad ini adalah yang membawa rahmat bagi alam semesta. Dan diutusnya Nabi ini tidak hanya kepada orang Arab, tapi ke seluruh umat yang ada di dunia. Tentunya dari awal kajian sampai sekarang kita akan melihat kelembutannya Rasul SAW begitu luar biasa. Tapi kita juga melihat bagaimana kerasnya Nabi SAW di kondisi-kondisi tertentu. Kita melihat bagaimana tegasnya Nabi dalam suatu kondisi, seperti urusan dengan Bani Nadir ketika sahabat Nabi dibunuh, 69 orang meninggal dunia. Nabi berhadapan dengan Bani Nadir, ternyata Bani Nadir mengkhianati Rasul SAW dan akhirnya diusir oleh Nabi. Sampai di situ Nabi membakar yang namanya nakhl, yaitu pohon-pohon kurma daripada Bani Nadir, sehingga di situ menjadi diskusi antar ulama antar madhab mengatakan tentang hukum daripada membakar pohon. Nah, di situ kita tidak melihat bagaimana pendapat ulama yang berbeda pendapat dan lain sebagainya. Tapi yang kita lihat di sini adalah ketegasan Rasulullah SAW yang Nabi mengusir Bani Nadir karena begitu jahatnya. Begitu juga jauh sebelum Bani Nadir ada yang namanya Ghazwatu Badar, perang Badar. Ada juga yang namanya perang Uhud. Di situ benar-benar
kita akan memahami bahwa Islam itu Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi semesta alam. Berarti kita memahami di sini bahwa kasih sayang itu, rahmat itu tidak selalu bentuknya kelembutan. Nah, itu harus kita pahami. Sekarang zaman sekarang ini orang banyak sekali memanipulasi kata rahmatan lil alamin untuk dia membolehkan sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang apa namanya tidak boleh dilakukan, tapi masih dilakukan untuk membela suatu kemaksiatan. Mereka membawa nama rahmatan lil alamin. Maka kalau kita pelajari betul-betul rahmatan lil alamin, selalu tidak mesti bentuknya itu lembut, bentuknya itu kelembutan. Selalu ada apa namanya, ada perangnya juga, ada tegasnya juga, ada kasarnya juga. Seperti perang itu kan nggak mungkin perang itu lembutnya. Tentunya Nabi berperang itu berarti perang itu bagian dari rahmatan lil alamin. Nabi menghukum orang yang mencuri itu bagian dari rahmatan lil alamin. Nabi membakar pohon itu adalah bagian dari rahmatan lil alamin. Nabi membakar Masjid Diror itu juga bagian rahmatan lil alamin. Jadi kadang rahmatan lil alamin itu bentuknya bisa kekerasan. Tetapi di sini beda ya, kalau kita melakukan kekerasan ya nggak bisa kita disamakan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau kita melakukan sesuatu yang berdosa, yang membuat sesuatu huru hara, nah ini tidak diperbolehkan. Nah, maka itu yang harus kita pahami adalah nggak mesti rahmatan alamin dalam bentuk kelembutan. Ada masanya bentuknya itu keras dan tegas. Banyak sekali ketegasan Nabi yang kita pelajari bersama kan. Nah, maka itu harus kita pahami bahwa inilah makna daripada rahmatan lil alamin. Pada hakikatnya membakar Masjid Diror itu memang kasar, galak. Menghancurkan berhala itu juga kasar, galak, nggak sesuai, sepintas tuh nggak sesuai dengan kata-kata rahmatan lil alamin. Tapi sebenarnya kalau kita pahami lebih dalam, maka sebenarnya itulah bentuk sayang yang sebenarnya. Artinya kita kalau melihat naudzubillah ya, semoga nggak terjadi, bukan kita lah, orang lain ya. Orang tua misalkan melihat anaknya pakai narkoba, naudzubillah. Maka ibu, ayah yang baik, maka dia akan berusaha berbuat apapun ya untuk bisa memisahkan anaknya dengan benda haram itu. Maka dia akan berusaha untuk mengomelin anaknya, dia akan tegas sama anaknya, dia mungkin akan keras sama anaknya, bahkan mungkin dia akan bawa anaknya itu secara paksa ke panti rehabilitas, mungkin dia akan laporkan mungkin ke polisi untuk memukul mentalnya atau anak supaya tidak lagi tuh pakai. Maka saya rasa orang tua yang melakukan itu nggak bisa tuh kita bilang ini orang tua yang jahat, yang zalim. Nggak bisa kita bilang begitu. Dan orang tua pada saat itu melakukan itu karena dia tahu bahwa bahayanya ini obat sama masa depannya dia. Bahayanya ini obat tentang kehidupan ini anak. Mengancam seluruh kesehatan ini anak, diancam, kesehatannya diancam, masa depannya diancam, semuanya terancam dan orang-orang di sekitar anaknya juga bisa terancam. Maka nggak ada jalan lain, harus dipisahkan. Barangkali itulah maksud anak ini ketika Nabi itu perang, Nabi menghancurkan masjid, Nabi ini, nah itu menunjukkan kasih sayangnya Nabi SAW. Sebagaimana Allah berfirman, walakum fil qisasi hayah. Sesungguhnya bagi kalian tuh dalam hukuman kisos itu kan hukuman mati, membunuh orang yang membunuh orang yang membunuh. Dan kata Allah, walakum fil qisasil hayah. Sesungguhnya bagi kalian itu membunuh orang, kisos, itu ada kehidupan di situ. Membunuh orang ada kehidupan di situ. Nah, kisos kan ngebunuh orang, terus dibilang ada kehidupan. Apa maksudnya? Artinya kalau kisos ditegakkan, kalau orang yang membunuh hukumannya dibunuh, maka orang-orang yang mau membunuh akan mikir.
mikir 2 kali. Kalau orang-orang mikir, maka nggak mungkin akan banyak orang yang tadinya mau ngebunuh, akhirnya nggak jadi ngebunuh, akhirnya kehidupan banyak, kehidupan nggak banyak berkurang. Itulah maksud daripada firman-Nya Allah dalam ya hidup kalian itu, kisos itu adalah ada kehidupan di dalamnya. Nah maka itu kalau kita fahami betul-betul ya syariat Nabi Muhammad SAW tanpa kita ada kebencian di hati kita, kita benar-benar perhatikan, maka semua yang disyariatkan kita semuanya adalah kasih sayang kepada kita. Apa sih yang dilarang sama agama yang itu ternyata baik buat kita? Nggak ada. Semua yang dilarang sama agama semuanya bahaya. Yang diharamkan dalam syariat kita nih semuanya danger. Semuanya bahaya. Makan khamar bahaya, bisa ngerusak akal. Berjudi, berbuat riba bahaya. Berapa banyak tuh orang yang kena pinjaman online riba, sampai naudzubillah sampai dia ngutang kemana-mana. Berapa banyak orang yang melakukan sebuah perjudian, akhirnya terlibat, akhirnya dikejar-kejar orang, karena itu bisa merusak harta, pasti diharamkan dalam syariat. Semua yang bisa mengancam keselamatan kita itu dilarang oleh syariat. Zina dilarang dalam syariat. Bahkan nggak zinanya aja ya. Maksudnya zinanya ya pasti dilarang. Bahkan agama itu sudah menutup step-step menuju zina. Kan zina itu ya bukan suatu dosa yang langsung terjadi kan begitu saja kan. Ada orang nggak pernah kenal zina, nggak pernah kenal apapun gitu kan. Orang polos, totonya jeder langsung berzina kan nggak mungkin. Pasti ada step-stepnya menuju ke sana. Ini zina ya. Zina. Maka syariat itu untuk stepnya aja melangkah ke zinanya itu, untuk menuju ke zina itu udah ditutup dalam syariat. Maka Allah berfirman wala taqrabuz zina, jangan dekat-deketin zina. Berarti mendekat aja tuh dilarang. Yang mendekat tuh apa sih ya? Segala hal yang kita anggap bisa untuk mendekatkan orang sama zina pasti dilarang. Pasti diharamkan. Berpacaran, berduaan, berkholwat dengan lain jenis, macam-macam, maka itu pasti diharamkan dalam syariat. Maka indah agama ini sebenarnya. Kalau kita paham betul-betul, semuanya itu hidup kita tuh dijaga. Kita dilarang untuk berzina, sehingga keturunan kita rapih, anak cucu kita rapih, selamat, terjaga dari yang begitu. Dilarang judi, sehingga harta kita tuh ada, harta kita nggak hancur karena perbuatan yang ringan, receh, tapi habis harta kita. Judi misalkan, begitu juga akal kita dijaga oleh Allah, jangan sampai akal kita ini hilang. Nggak boleh minum minuman, nggak boleh melakukan sesuatu hal yang bisa menghancurkan akal. Nyawa kita sama dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hukuman orang yang membunuh, kisos, bunuh lagi. Karena Allah paham psikologi kita, Allah paham otak kita. Kalau ada satu ini hukum mati karena dia membunuh, maka yang akan membunuh, yang punya niat dalam hatinya untuk membunuh pasti hilang semuanya. Atau minimal akan mempertimbangkan lagi lah, atau bisa membatalkan. Begitu juga dijaga oleh syariat kita ini adalah agama. Agama kita dijaga loh. Jangan kita pikir agama kita, iman kita nggak dijaga sama Allah. Maka itu kita perhatikan aja, semua yang dilarang, semua yang bisa merusak keagamaan kita, merusak keimanan kita, pasti dilarang oleh Allah. Pasti. Kita nggak boleh kan percaya sama ramalan. Itu bisa menghilangkan iman, bisa menghancurkan iman. Nggak boleh kita percaya sama ramalan ya, bintang, ya kan? Bintang itu yang sekarang dari dulu ya, dari anak kecil sampai detik ini masih viral aja nih, masalah ramalan bintang nih, Scorpio, Cancer, Sagittarius, kayak begitu. Nah, kalau ramalan itu bukan ramalan ya, cuman prediksi, cuman penelitian yang dilakukan. Oh, orang yang lahir tanggal segini nih biasanya orangnya sifatnya begini.
Kalau itu dari riset ya, hasilnya dari riset, Masya Allah, akhwat kita di Lombok sudah adzan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga mereka semua, amin. Nah, apa namanya? Kalau melalui riset penelitian, ya sah-sah aja masalah zodiak tuh ya, bintang. Artinya kan kadang kita melihat ya, ada ilmunya kan, namanya ilmu psikologi. Contohnya misalkan anak pertama, kedua, ketiga, biasanya anak pertama tuh sifatnya begini, ya kan? Anak kedua, nah itu secara psikologi bisa dinilai, ada ilmunya. Nah, itu bukan ramalan. Itu bukan ramalan. Nah, yang masalah zodiak nih kan yang diomongin kan keuangan. Keuangan bulan ini. Alhamdulillah nih, saya Habib 23 Juni. Oh, sensor, berarti katanya sensor. Pernah ada santri dulu, Habib apa bintangnya, ya Allah. Hanya bintang santri ini. Maka karena dia anak santri, masa kita langsung omelin, makanya kita nasehatin. Nah dari situ Habib tahu, Ana tahu kalau Ana ini sensor bintangnya menurut mereka. Pas Ana lihat sensor, berarti keuangannya bulan depan meningkat. Wah, ya seneng. Kata siapa ini? Keuangan meningkat, tahun ini menurun, nanti bakal ada musibah, nanti bakal dihianatin orang. Nah itu sudah masuk ramalan tuh nggak bisa. Kalau prediksi belum terjadi, tapi prediksi itu atau ada hal yang dimulai dari penelitian itu berarti ada dasar ilmunya untuk membahas itu. Nah itu bukan ramalan, itu boleh. Ya nggak usah jauh-jauh lah, seperti bola, ya bola. Besok Manchester United lawan PSG, misalkan. Ana yang ngerti bola sama teman-teman yang ngerti bola, ayo kita diskusi. Itu bukan suatu ramalan. Yang ente semua mengatakan, oh PSG kayaknya menang nih. Kenapa? Ada dapat pemain baru, 3 orang pemainnya. Ini Manchester pasti habis ini, dibantai ini. Ada Neymar, ada Messi sekarang, backnya Ramos misalkan. Nah itu hanya sekedar ramal, bukan hanya sekedar penelitian. Ada dasarnya, ada datanya. Prediksi. Itu bukan ramalan. Karena dari berdasarkan yang terjadi, yang ada datanya pada saat itu. Dan itu pun nggak pasti. Benar atau enggaknya nggak pasti. Maka itu Islam melarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sekiranya bisa membuat keimanan kita runtuh. Percaya sama dukun, percaya sama pohon, percaya sama tanggal, percaya sama ini, percaya sama ini. Nah ini nggak boleh. Nabi itu setiap mau masuk bulan baru selalu ada sebuah riwayat hadis, kalau masuk bulan Nabi selalu doa sama Allah, ya Allah tambahilah kebaikan di bulan ini. Nabi minta doanya begitu. Jadi kita ini kalau masuk bulan baru, tahun baru, maka pertama yang kita doa adalah semoga ditambahkan kebaikannya, ditambahkan pahalanya dan lain sebagainya. Itulah yang dijaga oleh Islam kepada kita. Jadi agama kita dijaga, keimanan kita dijaga. Nggak boleh kita percaya sama dukun. Nggak boleh kita percaya sama hal-hal yang berbau ramalan. Ya. Walaupun benar tuh ramalan, terjadi. Besok ada meteor warna merah sama biru misalkan, iseng. Saya ngomong gitu. Ya kan, nanti melintas di Bogor. Ternyata besok malam benar. Ada, itu pun kebetulan. Dari 100 omongan saya, 1 yang benar, 99 yang salah. Nah yang benar itulah diingat sama orang. Yang 99, ya namanya juga ramalan. Apalagi zaman sekarang kan, kalau ngeramal salah, ya udah tinggal minta maaf. Nah itulah yang dijaga. Sekedar daripada pengingat bagi kita, dari awal kita pelajari sampai sekarang ini, itulah syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi bawa. Nabi menjaga kita semua dari segala macam fitnah, dan Nabi menjaga seluruh tubuh kita, menjaga akal kita, menjaga anak kita dari segala perkara yang bisa menghancurkannya. Haji wada. Tentunya di sini Nabi SAW bersama para sahabatnya pergi ke Makkah dari Madinah. Nabi SAW tibalah pada masa Arafah. Nabi berkhutbah di depan semua kaum muslimin. Nabi berkhutbah. Di antara khutbahnya Nabi SAW, wahai manusia, dengarkanlah perkataanku ini, kata Nabi.
Fa inni la adri la'alli la'alqakum ba'da 'ami hadza bihadza mauqif abadan. Sesungguhnya aku tidak tahu apakah ini tahun terakhir aku, ataukah aku bisa bertemu lagi kepada kalian di tahun-tahun yang akan datang. Ketahuilah, wahai para sahabat, maaf, ada yang angkat tangan. Baik. Ketahuilah, para sahabat, bahwa sesungguhnya amal-amal jahiliyah sudah diletakkan, sudah terlepas kita daripada itu semua. Dan juga segala macam darah yang tertumpah sudah lagi mengering dan tidak lagi akan kita laksanakan lagi yang namanya tumpah darah, peperangan saudara. Karena dulu kan kita tahu ya, semua tuh terjadi saling perang satu sama lain. Setiap suku saling ribut. Sehingga Nabi datang untuk mendamaikan mereka semua. Wahai para sahabat, sesungguhnya syaitan telah hampir putus asa dalam menghancurkan iman-iman kalian semua. Akan tetapi, dia tidak akan pernah untuk putus asa dan akan senantiasa untuk mengganggu kamu semua. Jadi di haji khutbahnya ini, haji wada, Nabi berkhutbah tuh tentang syaitan. Syaitan tuh nggak akan pernah putus asa dalam mengganggu kita. Walaupun dia capek, dia tidak akan pernah berhenti. Dan Nabi SAW bersabda, ittaqullah fin nisa. Jagalah perempuan kalian. Karena fa'innakum innama akhadtumuhunna bi amanillah. Sesungguhnya ketika kau mengambil seorang wanita itu, dia sedang dalam keamanan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kau menghalalkannya, kau halalkan mereka bi kalimatillah, dengan kalimat Allah. Di sini Nabi SAW menjunjung tinggi seorang wanita. Nabi SAW berbicara khusus, ittaqullah fin nisa, bertakwalah engkau kepada Allah dengan adanya perempuan. Jagalah diri kamu, artinya Nabi mengatakan jaga diri kita ini dari perempuan-perempuan. Dan kita diperintahkan Allah untuk hati-hati sama perempuan. Jagalah mereka. Jadi kita suruh ihtimam sama perempuan. Suruh benar-benarlah dalam urusan sama perempuan. Sesungguhnya ketika kau ambil mereka, kau nikahi mereka, itu bi kalimatillah, kata Nabi. Yang kau ambil itu dengan kalimat Allah. Ketika kau menikahi seorang wanita, maka pada hakikatnya kau bukan berkata di depan orang tuanya atau wali, atau orang petugas KUA, bukan. Jadi yang kita pahami dari sini adalah ketika seseorang laki-laki menikahi seorang wanita, maka pada hakikatnya dia ini bukan sedang berhadap di depannya wali, si bapaknya si perempuan ini, atau di depannya petugas, atau di depan orang-orang. Tapi pada hakikatnya itu dia sedang mengambil dengan kalimat Allah, kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hampir khutbah Nabi terakhir pun Nabi bicara tentang perempuan. Jaga perempuan. Kalau kau nikahi, kau dengan kalimat Allah, maka jaga, senangkan hatinya, berikan nafkahnya. Ini menunjukkan bahwa sebelum Islam datang, maaf nih, wanita itu sangat murah sekali dianggapnya. Gak ada harganya sama sekali. Gak ada harga sama sekali wanita itu. Sampai pada akhirnya mereka ini, Nabi SAW datang, Nabi muliakan perempuan, disuruh nutup aurat, disuruh jaga suaranya. Bahkan keluarnya wanita ke masjid aja itu jadi pembahasan untuk para ulama. Ulama Syekh Ali Jum'ah mengatakan ada hadis-hadis yang membolehkan perempuan untuk sholat di masjid. Berjamaah keluar rame-rame, keluar sholat di masjid. Tapi itu pun ada syaratnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau keluarnya itu tidak menimbulkan fitnah, tidak rame di jalan, tidak berniat lain, tidak ini, maka silakan keluar. Tapi kalau menimbulkan fitnah, maka lebih baik di rumah. Jadi dalam sholat aja wanita itu disarankan untuk di rumah. Saking terjaganya mereka.
Kalau laki keluar sono, jangan di rumah. Nah, dan juga Nabi SAW uh, ta'lamunna anna kulla muslim akhun lil muslim. Ketahuilah betul-betul. Setelah Nabi berbicara tentang wanita, maka Nabi mengatakan, ketahuilah kamu, jangan sampai kamu nggak tahu. Anna kulla muslim akhun lil muslim. Karena sesungguhnya muslim itu saudara seorang muslim yang lainnya. Kita ini bersaudara. Gak ada kita masalah dengan orang muslim. Gak boleh kita itu punya masalah sama orang muslim. Dan Nabi mengatakan, kamu itu saudara. Saudara. Akhun lil muslim. Berarti gak boleh kita untuk membunuhnya, menyakitinya, karena kita saudara. Itu pesan Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, apakah aku sudah sampaikan kepada kalian tentang ini semua? Tolong kau jadikan saksi kepada aku, apakah aku sudah menyaksikan ini semua kepada kalian? Apakah aku sudah menyampaikan ini semua kepada kalian? Maka semua para sahabat mengatakan, nasyhad annaka qabalakta ya Rasulullah, wa adaita wa nasahta. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami semua. Engkau telah memberikan kepada kami semua nasihatmu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikan. Jadi pada saat itu ketahuan sekali dari kata-kata Nabi ini, seperti memang sudah perpisahan Nabi SAW bersama para sahabatnya. Sehingga Nabi mengatakan pada sahabat, apakah kamu semua sudah saksikan kepada aku bahwa aku ini sudah sampaikan kepada kamu apa yang jadi amanat Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka semua menjawab, ya Rasulullah, kau sudah sampaikan kepada kami. Dan Nabi berdoa, ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah. 3 kali Nabi berdoa, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Jadi seperti Nabi ini sudah pamit izin kepada para umat Islam. Dan setelah itu singkat cerita, Rasulullah SAW menyelesaikan haji wadanya dan Nabi akhirnya kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul kepada para sahabat Yaum al-Itsnain, Tsani Ashar Rabiul Awal min Amil Hadi Ashar lil Hijrah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sudah mulai terasa badannya itu ada yang dirasa. Jadi ada sakit, Nabi SAW ada sakitnya, Nabi mulai merasa badannya sakit, dan ketika itu Nabi SAW minta ditemani oleh salah satu asistennya Nabi SAW untuk ziarah ke Baqi. Ketika sampai di Baqi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesungguhnya kita semua ini sama. Nabi mengatakan kepada ahli Baqi, kita semua akan sama. Kita dari tanah dan kita akan kembali dari tanah. Nah, pulang dari Baqi itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai merasakan sakit. Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lam yakhrut liyusalli, karena sudah sakit kerasnya Nabi SAW, ditimpa dengan humma. Humma itu demam yang sangat panas, tapi demam ini Nabi beda ya dengan demam kita. Demamnya Nabi ini benar-benar panas sekali badannya Rasulullah SAW, sampai Nabi la yutikul khuruj ila shalah. Nabi nggak bisa untuk sholat, untuk mengimami sholat. Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat di depan manusia, di depan, jadi imam maksudnya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah, Abu Bakar ini ayahku nggak mampu untuk sholat, untuk menggantikan tempatmu, karena menggantikan Nabi ini bukan perkara receh ya kan? Aku nggak bisa, ayahku nggak bakal bisa, kata Nabi, perintahkan Abu Bakar. Maka itu
Akhirnya Abu Bakar Siddiqlah menjadi imam. Di situ sebuah pertanda bahwa Nabi itu sedang menunjukkan kepada manusia semua, pada umat, bahwa nanti kalau sudah selesai Nabi SAW meninggal dunia, maka Sayyidina Abu Bakar lah yang menggantikan sebagai imam. Wa kharaja Nabi SAW khilal dzalika marratan, dan suatu ketika Abu Bakar lah semenjak itu yang menjadi imam untuk sholat. Nabi pernah keluar sekali. Ada yang mengatakan juga Nabi membuka hordeng. Nabi tersenyum melihat para sahabat sedang sholat. Sahabat langsung melihat Nabi, sahabat langsung memberikan jalan kepada Rasulullah SAW untuk mempersilahkan Nabi jadi imam. Jadi Nabi sudah keluar, maksudnya sudah melihat jendela. Ada yang mengatakan juga di sini Nabi sempat keluar dari rumahnya Nabi. Tapi ada juga yang mengatakan Nabi hanya lihat dari jendela, Nabi tersenyum kepada para sahabat. Para sahabat mempersilahkan Nabi untuk jadi imam karena mereka pikir Nabi ini mau ikut sholat sama sahabat. Tapi saat itu Nabi kembali menutup daripada hordengnya, jendela yang Nabi SAW. Dan pada akhirnya ishtaddat yani alaih, sakitnya Nabi semakin parah, semakin parah, semakin parah. Dan ketika malamnya itu, besoknya Nabi meninggal, malamnya itu Sayyidah Fatimah kedatangan seorang tamu yang beda. Tamunya ini siapa? Sayyidah Fatimah nggak tahu ini siapa. Ketika ketemu saat itu Sayyidah Fatimah mempersilahkan tamu ini masuk, dan ketika masuk berbicara sama Rasulullah SAW, dan Fatimah, tamu ini pulang. Ditanya oleh Fatimah, wahai abah, wahai ayahku, itu siapa? Nabi mengatakan bahwa yang tadi datang itu adalah malaikat Israel. Dialah akan siap untuk menjemputku, kata Nabi SAW. Maka Fatimah pada saat itu langsung bersedih. Dan Israel memberikan tawaran kepada Nabi SAW, apakah mau hidup di dunia ini, terus diberikan umur panjang, atau diambil oleh Allah. Maka Nabi mengatakan fi rafiqil a'la, aku pengen bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Fatimah pun menangis. Setelah Fatimah menangis, maka Nabi SAW memberikan kabar gembira pada Fatimah, wahai Fatimah, ketahuilah, jangan kau bersedih, bahwa nanti yang akan menyusulku duluan dari keluarga aku ini adalah engkau, wahai Fatimah. Dan benar, setelah Nabi SAW meninggal, itu Fatimah yang paling pertama menyusul Nabi SAW. Dan sampai akhirnya Nabi SAW sudah izin kepada istri-istrinya untuk tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu an, untuk dirawat oleh Sayyidah Aisyah. Nabi izin dan semua istrinya setuju, dirawatlah di rumahnya Aisyah. Dan pada saat itu makinlah Nabi sakit, makin sakit, sampai Nabi SAW itu mengatakan, memegang kepalanya seperti ini, dan Nabi mengatakan, sesungguhnya kalian tuh nggak akan pernah merasakan sakit yang pernah aku rasakan sekarang ini. Sesungguhnya kalian ini nggak pernah merasakan sakit seperti yang aku rasakan sekarang ini. Pada saat itu Rasulullah SAW semakin lemah badannya, semakin panas badannya, semakin lemah. Dan Nabi di sini mengatakan, fayamsabiha wajhahu wa yaqulu la ilaha illallah innalil maut sakarat. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya dalam kematian itu ada sakarat, kata Nabi. Ada sakitnya. Wa kana Fatimah radhiyallahu anha idza ra'at min hadzalika qalat wa akrib abah fa yaqulu laha alaihi salatu wassalam laisa ala abika karbun ba'da hadzal yaum. Kata Fatimah, ya Allah, betapa beratnya yang engkau alami wahai ayahku, kata Sayyidah Fatimah mengatakan kepada Rasulullah SAW, betapa beratnya wahai ayahku apa yang kau hadapi sekarang ini. Maka Nabi SAW menjawab, laisa ala abika kurbun ba'da hadzal yaum. Wahai Fatimah, setelah hari ini ayahmu tidak akan ditimpa lagi oleh sesuatu yang berat, sesuatu yang beban yang berat. Maka pada saat itu Nabi mengatakan, la ilaha illallah innalil mauti sakarat. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, sesungguhnya dalam kematian itu tidak ada yang namanya sakaratul maut. Maka pada saat itu Nabi SAW
mengasuh mukanya, maksudnya summa nasaba yadahu faja'ala yaqulu fi rafiqil a'la hatta qabada wa malat yaduhu. Sampai Nabi SAW itu mengatakan dalam suaranya, fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la, aku akan bertemu dengan yang maha tinggi, aku akan bertemu dengan yang maha tinggi, sampai pada akhirnya Nabi pun meninggal dunia. Saat itu ketika Nabi baru saja meninggal dunia, Sayyidina Ali bin Abi Thalib masuk ke kamarnya Rasulullah SAW. Nabi sudah keadaan pucat, tidak ada. Sayyidina Ali membuka daripada tutupan kepala daripada Nabi SAW, dan Sayyidina Ali mengatakan, ya Rasulullah, kau wangi dalam keadaan hidup dan matimu ya Rasulullah. Ketika hidup kau wangi ya Rasulullah, sampai meninggal pun kau masih wangi ya Rasulullah. Pada saat itu sahabat Nabi SAW mulai menyebar kabar, telah meninggal Rasulullah SAW, telah meninggal Rasulullah SAW. Datanglah seorang yang sedang mencangkul di rumahnya, dikabarkan Rasulullah telah meninggal dunia. Maka sahabat ini langsung meletakkan cangkulnya, dia mengatakan, ya Allah, kalau di dunia ini sudah tidak ada Muhammad, tidak ada Rasulullah, maka butakanlah mataku, ya Allah, aku nggak mau lihat lagi dunia ini setelah Nabi itu nggak ada. Setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Maka orang itu buta sampai akhir hidupnya. Dia nggak mau lihat lagi dunia. Sayyidina Bilal bin Abi Rabah nggak bisa berdiri untuk azan. Karena dia mengatakan, kalau aku berdiri untuk azan, aku paksakan diriku untuk berdiri ketika azan, maka yang aku ingat Rasulullah ini ada di bawah bersamaku. Rasulullah yang akan menjadikan imam. Rasulullah akan sholat menjadi imam bagi kita semua. Tapi aku sadar Nabi nggak ada. Makanya buat apa lagi aku adzan? Saat itu Bilal merasakan sebuah kekosongan dalam hatinya. Sehingga semua Madinah sampai Umar bin Khattab pun semua pokoknya suatu pukulan, dan tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi singkat cerita, Nabi akhirnya meninggal dunia. Terjadilah perdebatan, diskusi antara para sahabat di mana Nabi dimakamkan. Intinya Nabi SAW dimakamkan di tempat Nabi meninggal, yaitu di kamarnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dan terakhir, tadi sebelum Nabi meninggal, Nabi sempat minta kepada Aisyah untuk mensiwaki mulutnya Rasulullah SAW, sehingga Sayyidah Aisyah ini menuruti daripada kata-kata Nabi, disiwakilah Nabi SAW dengan siwak. Jadi sampai akhir hayatnya Nabi itu tidak pernah meninggalkan siwak. Karena siwak ini di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, kalau bukan karena memberatkan daripada umatku, maka aku akan perintahkan mereka, umatku ini, untuk bersiwak setiap mau sholat. Nah itu pada akhirnya Nabi pun meninggal dunia, dan Nabi dikuburkan di tempat Nabi meninggal itu. Dan pada saat itu sahabat mengangkat Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai penerus khalifahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Sayyidina Abu Bakar itu disebut Khalifatur Rasulillah, Sayyidina Abi Bakar Siddiq, pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintah. Dan jadi di makam itu yang meninggal di samping Nabi dikuburkan adalah Nabi SAW, nanti ada Abu Bakar Siddiq, dan juga ada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang dikuburkan di samping makam Nabi sallallahu alaihi wasallam di kamarnya Sayyidah Aisyah. Sedangkan Sayyidah Aisyah sendiri tadinya beliau meminta dimakamkan di samping Rasul SAW. Tapi ternyata Sayyidah Aisyah ini ternyata Sayyidina Umar bin Khattab meminta kepada Sayyidah Aisyah, biar aku saja deh yang dimakamkan di situ. Akhirnya kata Sayyidah Aisyah, karena ini permintaan Umar bin Khattab yang saat itu jadi khalifah, maka diizinkan oleh Aisyah. Setelah diizinkan sama Sayyidah Aisyah, Sayyidina Umar dikuburkan samping Rasul, sedangkan Sayyidah Aisyah sendiri dikuburkan di pemakaman Baqi yang ada di Madinah. Nah itulah yang kita fahami daripada sirah Nabi SAW. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Intinya Rasul SAW merupakan khairul bariyah, manusia yang begitu agung, manusia yang begitu mulia, yang benar-benar diutus kepada kita semua
untuk menjalani kehidupan, membedakan yang antara yang hak dengan yang batil. Insyaallah kita ketemu lagi dalam kajian selanjutnya di kitab dan pembahasan yang berbeda insyaallah. Tafadhal ana kembalikan kepada moderator ya. Siapa tadi, Mahesa bukan? Kang Fadil Habib. Oh, Kang Fadil, ya, tafadhal. Oke, jazakumullah khairan kepada Habib Ali Alfaf yang telah memberikan kepada kita mudatul hasanahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan dapat dipraktikkan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan buka sesi tanya jawab kepada Kang Teteh, mungkin untuk satu pertanyaan saja, Habib. Kang Teteh, ada yang ingin bertanya? Tafadhal. Silakan, ada pertanyaan. Sepertinya dari peserta belum ada, Habib. Mungkin dari saya pribadi ya, Habib. Boleh, tafadhal. Habib, kadangkala kita selalu mengalami naik turunnya motivasi hidup gitu, Habib. Kayak terjadinya kekosongan hati gitu, Habib. Nah, itu kita langkah yang baik untuk mengatasi hal tersebut itu bagaimana ya, Habib? Baik, insyaallah pertanyaan antum ini dulu pernah ditanyakan oleh sahabat Nabi SAW kepada Nabi. Jadi kita itu kadang ya Rasulullah, kalau bersama engkau ya Rasulullah, kita tuh selalu taat, selalu beda lah gitu ya, semangat dalam keislaman kita nih. Pokoknya kalau kita kumpul sama engkau ya Rasulullah tuh gampang gitu kita beribadah, apa tuh semangat. Tapi kalau kita balik ke keluarga kita balik ke sahabat-sahabat kita kumpul, nah itu beda lagi yang kita rasakan ya Rasulullah. Suka naik turun. Nah, Nabi menjawab sa'ah wa sa'ah. Nabi menjawab simpel banget. Semua ada masanya, semua ada waktunya. Semua ada zamannya. Jadi ada zamannya kita nih serius gitu ya. Ada zamannya kita sedih, ada zamannya kita ketawa, ada zamannya kita tegas, ada saatnya kita keras. Nah, semua itu ada masa-masanya. Kalau kita bisa stabil terus nih, iman kita stabil, semangat keislaman kita stabil, nggak turun nggak naik, semangat terus sama sekali, nggak ada males sama sekali. Maka kata Nabi SAW, maka malaikat tuh bakal turun, bakal salaman sama ente. Ibaratnya gitu. Loh sofat kumul malaikat. Malaikat tuh bakal turun dan malaikat bakal salaman untuk bentuk penghargaan. Artinya ini magom yang sangat tinggi. Nah, berarti kita ini sebagai manusia, ya namanya al-insan mahalul khata' wan nisyan, tempatnya lupa, tempatnya salah. Dan kita juga dikasih yang namanya Allah hati. Hati itu dalam bahasa Arab golbun. Kolbun itu artinya yang terbolak-balik. Jadi memang hati kita tuh terbolak-balik isinya. Terkadang kita suka sama sesuatu nih. Kita pengen sesuatu. Tapi besok bukan pengen lagi. Kita benci sama sesuatu itu. Bisa jadi. Jadi tempat yang bisa berubah ya hati. Hati itu bisa berubah. Maka itu kan kita selalu doa sama Allah Subhanahu wa taala, ya mugallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, wahai mugallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikan hati, sabbit qulubana ala dinik, kami minta kepadamu ya Allah, sabbit qulubana, tetapkanlah hati kita semua ala dinik, kepada agamamu. Nah, pada saat itu berarti doanya para ulama ini membuat kita sadar bahwa ya hati ini memang terbolak-balik. Kalau hati ini terbolak-balik, maka kita minta sama Allah, ya tetapkanlah hati kami ya Allah dalam keimanan. Nah, di antara supaya kita hati itu kuat, tidak terbolak-balik, maka hilangkanlah sifat sombong. Kalau kita punya sifat yang takabur dan lain sebagainya, jangan merasa kita karena kita ber-LDK, kita punya kajian keislaman, lantas kita memandang rendah mahasiswi lain yang tidak pernah ikut, nggak pernah kelihatan ikut dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya, misalkan, Ana nih dari pihak santri, Ana sering menasihatkan santri-santri
Wahai santri, kalau nanti kamu pulang ke rumah, kamu lihat anak-anak di luar sana yang bukan santri, jangan sesekali kamu merasa kamu lebih baik dari mereka. Kamu jangan merendahkan mereka. Kalau kamu sekarang santri, bersyukur, alhamdulillah, tapi kamu jangan pernah merasa mereka itu hina, mereka yang bukan santri itu ini. Sebab karena kesombongan itu bisa jadi Allah merubah hati kita yang tadinya kita apa namanya? Alhamdulillah. Maaf. Uh, yang tadinya hati kita ini benar-benar khusyuk, tapi karena kita sombong dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu. Dan kedua, banyakin baca ya, mughalibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Tiap habis sholat jangan tinggalkan bacaan itu. Ya Allah, katanya hati terbolak-balik, maka minta kepada-Mu ya Allah, tetapkan nih hati kami supaya jangan terbolak-balik lagi kepada agamamu dan juga kepada taatan kepadamu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Habib. Baik, Sama-sama. karena mungkin waktunya sudah mau maghrib ya, kita cukupkan kajian kali ini. Semoga kajian ini membawa keberkahan kepada kita semua. Sebelum ditutup, Amin, alangkah amin, baiknya ya kita Rabbal alamin. berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangga Habib boleh dipimpin untuk berdoa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa ta'budana wa tammim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kepada semuanya. Habib mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.